Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Alih-alih mengefektifkan fungsi pengawasan, revisi tata tertib DPR pasal 228A dicurigai justru berpotensi untuk memenuhi hasrat DPR yang ingin menambah wewenang. Dengan pasal ini, DPR tentunya bisa mengeluarkan rekomendasi yang bersifat mengikat. Nah, dengan kata lain, DPR dengan perpanjangan tangan pemerintah bisa melakukan pencopotan pejabat-pejabat yang dilantik melalui fit and proper test atau uji kelayakan dan juga kepatutan oleh DPR. Nah, pasal baru ini bukan saja melebarkan sayap kuasa otoritas DPR, jauh lebih esensi daripada itu. Hal ini juga bisa dikaitkan secara terang benderang begitu, telah melampaui kewenangan legislatif yang dianut dalam sistem politik trias politika yang seharusnya DPR yang legislatif tidak boleh mencampuri detail teknis yang menjadi domain eksekutif maupun yudikatif. Nah, untuk itu kita akan hadir dalam diskusi malam hari ini arah angin membahas terkait dengan kewenangan DPR ini. Di malam hari ini tentunya kami mengambil judul Tatip DPR Evaluasi atau Intervensi. Sudah hadir di studio TVRI, nanti kita akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya Prof. Juanda, pakar hukum tata negara. Prof. Juanda, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih sudah hadir malam hari, Prof. Sama-sama. Salam sehat, ketemu lagi kita. Dan juga di sebelah kanan saya Bang Bahtera Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Bang Bahtera, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih. Baik, nanti kita masih akan menunggu Mbak Titi Anggraini, ahli pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang akan juga bergabung di studio TVRI. Tapi saya langsung ke Bang Bahtera. Bang Bahtera, kalau berbicara terkait dengan apa yang kemudian, Mbak Titi sudah hadir nih di malam hari ini. Kita undang dulu Mbak Titi. Silakan Mbak Titi, silakan. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini Mbak Titi. Salam sehat. Salam sehat. Baik, kita diskusi lagi di malam hari ini. Masih pertanyaan pertama, saya langsung ke Bang Bahtera. Tafsir yang berkembang di publik, ini tentunya DPR memiliki kewenangan yang lebih untuk bisa mengevaluasi secara berkala para pejabat negara yang diuji oleh DPR secara paripurna begitu, hingga berujung pada pencopotan. Nah, bagaimana kemudian tafsir ini bisa diterangkan kepada publik secara luas? Yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa ada penafsiran yang berlebihan terhadap apa yang menjadi keputusan DPR, yaitu perubahan tatip itu nomor 1 tahun 2020 menjadi nomor 1 tahun 2025. Berlebihannya di mana? Berlebihannya begini, kan penambahan pasalnya kan hanya satu pasal, ya kan. Pasal 228 ayat 1 itu mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan, yang memang salah satu tugas pokok DPR itu adalah bagaimana mengawasi lembaga-lembaga yang misalnya yang bermitra di komisi masing-masing. Nah, itulah tujuannya kenapa tatip itu disepakati oleh DPR, kemudian kita sahkan menjadi tatip DPR. Jadi maksud saya publik jangan terlalu berlebihan seolah-olah tatip ini bisa mencopot semua lembaga-lembaga yang dipilih oleh DPR, atau kemudian bahwa dianggap bahwa ini DPR melampaui dari kewenangannya, padahal tatip itu adalah fungsinya bagaimana meningkatkan pengawasan DPR itu sendiri, bahwa ada evaluasi berkala. Ya memang tugas DPR kan namanya mengevaluasi kan ya harus berkala, kan nggak mungkin nggak berkala. Tapi nggak cukup lewat RDP RDP di beberapa komisi begitu Bang, hingga pada akhirnya muncul jadi pasal begini, 228 saya ingin menyampaikan ya secara gamblang bahwa kadangkala setelah kita memilih apakah itu kepala-kepala lembaga, disahkan di paripurna, terus sebelum mereka dilantik, seringkali kita mendapatkan misalnya, mohon maaf ya, kita nggak meminta-minta. Bagaimana kalau mereka belum dilantik tapi mereka terkena kasus hukum? Berarti kan DPR harus mengevaluasi lagi ya kan? Semacam bisa dilakukan evaluasi sebelum misalnya mereka pelantikan. Atau misalnya begini, kami sebagai anggota DPR RI yang disumpah seringkali bagaimana memperjuangkan aspirasi dapil atau aspirasi masyarakat. Kadang-kadang kan banyak juga laporan-laporan negatif yang masyarakat menyampaikan ke kami, misalnya ada hal-hal tertentu atau misalnya lembaga-lembaga yang tertentu yang dilaporkan misalnya secara personal kualifikasinya rendah lah, ya secara moral misalnya mereka diragukan lah. Nah, itulah yang kita kenapa harus membuat tatip itu, sehingga kan begini, masyarakat kan menuntut DPR harus perfect.
Nah, itu landasannya. Dalam rangka perfect ini kan artinya ya tidak terlepas dari fungsi-fungsi yang melekat pada DPR itu sendiri. Yang salah satunya adalah fungsi pengawasan itu. Nah, begitu, Mas. Oke, terkait dengan frasa mengikat, ini yang kemudian ditafsirkan publik, jangan-jangan ini akan powerful begitu DPR ketika mengontrol beberapa pejabat yang diangkatnya begitu. Bagaimana menjelaskan Enggak lah, ini frasa kan, mengikat ini kan begitu, bukan Bang undang-undang. Ini hanya tatib DPR. Jadi tatib DPR ini bersifat internal. Rekomendasi misalnya begini setelah seharusnya kita... kan bersifat internal, tapi ini kan eksternal juga artinya, Bang. Kalau Enggak, eksternal itu dalam rangka artian begini, Mas. Kita dengan mitra-mitra kerja. Ya sesuai misalnya yang kita masing-masing. Kalau contoh kecil, saya misalnya di Komisi 2. 1 minggu yang lalu kami melakukan evaluasi terhadap DKPP. DKPP ya. Kami panggil evaluasi. Terus kemudian setelah itu hasil evaluasinya kami sampaikan ke pimpinan DPR sebagaimana pasal 228A ayat 2 itu. Kan nggak ada masalah, sampai sekarang nggak ada juga pencopotan. Terus yang mananya yang dicurigai berlebihan bahwa seolah-olah begitu habis evaluasi terus kemudian melakukan pencopotan lah. Frasa mengikat ini yang kemudian menjadi rekomendasi hingga pada akhirnya nanti akan direkomendasikan begitu terkait dengan nggak ada evaluasi kita dari evaluasi komisi itu masing-masing dalam rangka begitu, peningkatan kapasitas internalnya. Kalau saya di Komisi 2 ya minggu lalu dengan DKPP, apa yang kita lakukan evaluasi ini karena baru saja pilkada, baru saja Pileg dan Pilpres, masih banyak kasus-kasus yang belum diselesaikan. Misalnya contoh kecil saya ambil ya, sampai sekarang Pilpres kan sudah 1 tahun yang berlalu, tapi masih banyak laporan-laporan yang belum diselesaikan oleh DKPP. Atau misalnya pilkada sudah berlangsung nih, laporannya nanti diselesaikan 2 tahun yang akan datang. Kalau bupatinya tersebut sudah dilantik, terus tiba-tiba rekomendasi DPP terkait penyelenggara berbeda, apa nggak buat kisru namanya? Nah, evaluasi itulah semacam kita lakukan sehingga itu nanti di komisi masing-masing kita berikan rekomendasi ke pimpinan DPR. Dan sejauh ini nggak ada fine-fine aja. Oke, jadi tidak menyasar kalau Komisi 2 sudah melakukan lebih awal begitu untuk RDP bersama DKPP beberapa waktu lalu. Tapi anggapan dari publik ini tidak, jangan-jangan DPR menyasar ke beberapa lembaga-lembaga tinggi yang kemudian tidak nurut dengan DPR atau malah ini bikin gaduh terkait dengan undang-undang yang mungkin kemarin juga dihasilkan DPR, tapi ternyata juga sebut saja misalnya Mahkamah Konstitusi dan juga beberapa lembaga lain itu tidak ada. Enggak lah, ini bahasanya harus dirubah. Jangan ada bahasa bahwa tidak nurut dengan DPR. DPR itu kan menjalankan undang-undang. Nah, dalam rangka menjalankan undang-undang itu orang tidak boleh nurut sama DPR, tapi undang-undang yang dijalankan itu yang harus dipatuhi. Nah, begitu. Jadi jangan terlalu khawatir yang berlebihan. Oke, saya langsung ke Prof. Juanda. Prof. Juanda melihat apa yang kemudian menjadi sorotan publik ini terkait dengan tata tertib DPR yang secara kilat juga kemudian disahkan dan prakteknya tadi sudah dikatakan di Komisi 2 memanggil DKPP begitu. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, saya kira begini ya, saya sepakat dalam kerangka membangun sistem ketatanegaraan kita, ya untuk dalam rangka perangkat pengawasan itu tidak salah. Esensinya adalah pengawasan. Tetapi dalam konteks pengawasan ini pengawasan yang proporsional. Pengawasan proporsional? Proporsional, artinya ya kalau kata-kata di 228A itu, ayat 1, ayat 2 itu memang agak sedikit menimbulkan sebuah tafsir-tafsir bagi banyak orang. Termasuk saya dalam konteks hukum tata negara dan esensi dari hukum itu sendiri bahwa kata mengikat itu, nah di sini apa yang disampaikan oleh Mas tadi, kalau itu berlaku saya kira tidak masalah. Misalnya ketika ada pejabat sebelum dilantik misalnya, ternyata terbukti ada masalah sebelum dilantik atau sebelum diparipurnakan. Saya setuju itu. Tetapi mengikat di sini saya lihat itu sangat luas sekali. Pejabat yang sudah duduk. Nah ini loh, kalau memang begitu tafsirnya, saya kira ini perlu diklarifikasi secara luas ini, Mas ya. Nah, sebab di dalam kata mengikat itu secara hukum berarti DPR sudah memberikan sebuah wewenang pada dirinya untuk mengevaluasi hasil dari itu harus diikuti oleh pejabat atau lembaga tersebut. Sementara pengawasan di sini harusnya ke lembaga, bukan ke pejabat. Menurut saya begitu kan? Kalau pejabat itu lain lagi, itulah namanya saya katakan kebablasan tatib. Di satu sisi mengatakan tatib ini adalah internal.
tetapi internal ini berlaku mengikat keluar. Dan ini merupakan sebuah ambigu di sini. Dan yang paling penting untuk diketahui bahwa di dalam pasal 234 ya, Undang-Undang tentang Struktur MPR, bahwa tatip itu dibuat sesuai dengan peraturan perundangan. Nah, pertanyaannya, apakah tatip ini sesuai tidak dengan peraturan perundangan? Perundangan yang mana? Ya, undang-undang itu sendiri. Ada tidak di dalam Undang-Undang Struktur MPR itu diberikan kewenangan DPR untuk mengevaluasi. Tapi kalau pengawasan, saya sangat setuju. Karena fungsinya salah satunya adalah fungsi pengawasan. Itu yang diharapkan oleh rakyat ini. Ya, peningkatan pengawasan yang secara profesional gitu loh. Bukan subjektif, bukan yang tidak proporsional. Contoh misalnya, ketika misalnya putusan DPR yang memberhentikan hakim konstitusi di tengah jalan, ya, di tengah jalan itu, kenapa? Argumentasinya karena hakim tersebut tidak bisa memperjuangkan hak-hak kepentingan dari DPR. Nah, ini yang keliru. Kalau yang tadi yang Mas katakan tadi, dalam konteks itu saya setuju, tetapi dalam konteks yang bahasa hukum seperti itu tadi, wah itu sangat memang ya sangat bahaya itu kalau diterapkan. Bisa saja nanti KPK, bisa saja Hakim MK, tapi persoalan Hakim MK kan ada 3 sumber, dari MA, DPR, dari pemerintah. Nah, artinya hanya yang dari DPR yang bisa dievaluasi, yang 2 lagi tidak. Di sini juga tidak pas lagi untuk prinsip keadilan. Kalau gitu, nah dievaluasi semua toh. Nah, tapi memang kalau dievaluasi semua tambah kacau kan. Nah, sedangkan dari konteks wewenangnya DPR itu sendiri, itu sebenarnya sudah kebablasan menurut saya. Sudah kebablasan. Saya minta tanggapan dulu dari Bang Batra. Sudah kebablasan, tapi berkaca dengan apa yang sudah dilakukan Hakim MK Aswanto beberapa waktu lalu, tiba-tiba dijemput oleh Komisi 3. Tanggapan Anda dari apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Juanda? Menurut hemat saya, itu tadi saya jelaskan dari awal bahwa perspektif kita itu atau kecurigaan kita itu jangan terlalu berlebihan. Nggak, sorry. Kita sebagai pakar tidak curiga lah. Nggak ada pernah curiga, tetapi di situ jelas, coba kita orang-orang yang belajar hukum tahu itu, mengevaluasi, mengikat, frasa mengikat ini tadi yang kemudian harus dijelaskan begitu. Bukan curiga. Jadi yang dimaksud begini, Prof. Ada peristiwa, jadi kan prosesnya begini, di DPR itu kan pemilihan. Selesai pemilihan, lembaga-lembaga yang dipilih ini yang hanya untuk dipilih DPR, selesai pemilihan, nanti kan ada masa untuk masuk ke paripurna. Atau sebelum paripurna, dia ada masalah, Prof. Sampai situ ya? Atau misalnya setelah paripurna pun sebelum dilantik dia ada masalah. Masa mau diteruskan pelantikannya? Hanya sampai situ saja artinya ya? Nah, terus kemudian DPR membuatlah rekomendasi terhadap yang bermasalah itu. Sebatas rekomendasi, jadi bukan tugas kami untuk misalnya melakukan pencopotan-pencopotan sesuka-suka kita. Maaf ini, artinya pejabat sebelum dilantik ya, sebelum dia bekerja, bukan itu yang disasar oleh DPR, begitu. DPR ini. Intinya begini, Prof. Dalam rangka pengawasan, baik yang sebelum dan sesudah dilantik, boleh saja kan kita awasi. Ini. Boleh nggak diawasi? Bukannya tugasnya DPR pengawasan? Terus kemudian DPR memberikan rekomendasi. Boleh nggak DPR memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan? Nah, ada nggak masalah ketika DPR memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan? Dengan rekomendasi, dengan frasa yang mengikat ini, apakah itu juga harus dijalankan begini, Mas. Bang Batra? Setiap hasil rapat itu, semua keputusannya mengikat loh. Karena setiap hasil rapat itu ada namanya kesimpulan. Kesimpulan ini yang bersifat mengikat. Mengikat siapa ini? Ya mengikat hasil rapat itu sendiri. Bukan mengikat yang lembaga pemerintah atau lembaga... Semua lembaga pemerintah, Prof, diikat oleh hasil kesimpulan. Jadi semua, misalnya begini, kita bahas soal APBN. Apakah APBN itu tidak boleh mengikat? Itu lain lagi. Kok lain lagi? Ini berlaku secara keseluruhan. Kalau APBN memang wewenangnya DPR, tapi kalau yang mengevaluasi... Hasil saya mau tanya, Prof. Pengawasan wewenang DPR atau bukan? Ya, tadi saya udah bilang. Berarti hasil pengawasan tidak boleh. Masalah. Saya dukung pengawasan. Hasil pengawasan boleh mengikat atau tidak? Ya, tapi pengawasan yang tidak proporsional. Nggak, maksud saya begini, Prof. Saya bertanya, boleh nggak hasil pengawasan ini mengikat?
tinggal dulu pengawasan yang mana ini? Pengawasan yang seperti yang Ya tata tentu tertib, saya pengawasan kira- yang saya dimaksud kira adalah kepuasan ini. pengawasan yang dimaksud sesuai tentu tugas fungsi dan tugas fungsi pokok DPR itu sendiri, tidak melebihi dari itu. Oke, baik. Saya langsung minta tanggapan Mbak Titi begitu. Mbak Titi, apakah revisi dari Tatip ini bertujuan untuk kemudian menguatkan begitu kewenangan atau fungsi dari pengawasan dari DPR atau justru kebablasan menurut Prof. Juanda tadi? Menurut Anda? Iya, pertama Tatip itu mengikat ke dalam, jadi dia tidak mengikat eksternal ya. Iya, tapi ke internalnya ya justru betul, ya? justru ke internal. Sebagai sebuah ilustrasi, hampir semua peraturan perundang-undangan kita yang mengatur lembaga negara independen, di mana ada keterlibatan DPR di dalamnya, itu sudah punya skema soal pemberhentian orang yang diangkat melalui mekanisme yang sering disebut sebagai uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Sebagai ilustrasi, kalau di KPU, Bawaslu itu Undang-Undang 7 2017 sudah mengatur bahwa KPU, Bawaslu, DKPP bisa diberhentikan kalau meninggal dunia berhalangan tetap atau dia melanggar kode etik penyelenggara pemilu, tidak lagi memenuhi syarat. Nah, bahkan dalam konteks misalnya keberadaan penyelenggara pemilu, mereka dilindungi oleh pasal konstitusi, pasal 22E ayat 5. Mereka bersifat nasional tetap dan mandiri. Oleh karena itu yang menjadi latar belakang Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan atas uji materi 92 tahun 2016. Bahwa misalnya contoh, peraturan KPU memang harus dibahas dengan konsultasi bersama pemerintah dan DPR. Tapi keputusan atau kesimpulannya tidak boleh mengikat KPU sebagai lembaga yang mandiri. Nah, dalam konteks ini evaluasi betul dibutuhkan evaluasi. Tapi evaluasi tidak boleh dilakukan di ruang-ruang gelap. Karena prinsip kerja parlemen adalah terbuka, transparan, akuntabel. Terbuka, transparan. Di KPP kemarin kan tertutup, secara tertutup nah, gitu ya, Bang, ya. itu yang Bang Batra, kemudian Ini kita dalam ruangan yang terang kok ini. Nah, kemarin DKPP sama evaluasi DKPP ya. gitu ya, evaluasi Pertama, karena ini adalah berkaitan dengan fungsi yang mewakili bagaimana mengevaluasi kinerja kelembagaan. Evaluasi kinerja kelembagaan tidak sama dengan evaluasi orang per orang. Yang kedua adalah apapun namanya kerja pengawasan, mestinya itu dilakukan di ruang-ruang yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Dilakukan di dalam ruang tertutup, tanpa diketahui publik, hanya kemudian dilakukan terhadap individu-individu, walaupun individu itu mewakili kelembagaan, itu akan menimbulkan yang namanya wajar. Ada ruang-ruang yang tidak bisa dijangkau, dan kecurigaan terhadap intervensi, pengaruh terhadap individu-individu itu menjadi wajar kalau muncul begitu. Nah, yang berikutnya juga. Tapi bukan curiga ya? Kenapa? Bukan curiga ya? Lah, publik kan wajar kalau mencurigai. Wajar mencurigai Itu kan, artinya ya. kalau Pak Batra dan kawan-kawan di parlemen mengawasi, kita mengawasi wakil kita. Nah, karena kita yang memilih mereka, kan wajar kalau kemudian kita bersuara seperti itu. Nah, termasuk juga kalau memang misalnya lembaga-lembaga ini melanggar kode etik, lalu melanggar peraturan perundang-undangan, itu sudah ada skemanya. Kita punya MK-MK untuk hakim konstitusi, kita punya DKPP untuk KPU Bawaslu. Di undang-undang kita bahkan DPR bisa merekomendasikan pemberhentian, tapi memang harus lewat DKPP. Dan soal rekomendasi pemberhentian itu juga sudah ada mekanisme yang bisa ditempuh, misalnya hak angket. Tahun 2009, karena karut-marut pemutakhiran data pemilih, DPR membentuk panitia angket. Salah satu rekomendasinya adalah pengakhiran lebih cepat. Dan itu diakomodir dalam bentuk undang-undang. Undang-undang nomor 15 tahun 2011. Jadi tidak bisa memang hanya dalam skema yang kita evaluasi satu persatu. Nah, yang kemarin kan akhirnya jadinya apa nih Pak Batra? Yang ada adalah menjadi bola liar. Wah, ini DPR tidak suka dengan putusan DKPP di sejumlah daerah pilkada. Karena di daerah pilkada itu misalnya calonnya dari para elit Komisi 2 kalah. Nah, hal seperti itu kan jadi tidak terhindarkan. Karena kita sebagai publik tidak tahu what's going on. Apa yang terjadi di dalam evaluasi yang melibatkan individu-individu. Nah, dilakukan secara tertutup begitu ya. Betul, Baik, nanti saya tanyakan ke Bang Batra apa yang menjawab pertanyaan dari Mbak Titi tadi. Tanggapannya usai jeda, kami akan kembali tetap bersama kami di Arah Angin TVRI.